Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nama Sriwijaya sendiri itu berasal dari dua kata, Sri dan Wijaya. Sri artinya bercahaya atau gemilang, kalau Wijaya artinya kemenangan. Jadi Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Bisa diartikan seperti itu. Kemudian di mana letak kerajaan Sriwijaya? Letak kerajaan Sriwijaya ada di dekat pantai atau di tepi Sungai Musi, yaitu di Palembang. Palembang itu adalah Sumatera Selatan. Di sini Palembang. Di sini. Ya. Kemudian sumber sejarah apa yang menandai bahwa kerajaan Sriwijaya itu memang benar-benar ada pada masa itu? Dengan ditemukannya prasasti-prasasti. Di antaranya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karang Berahi. Ingat ya, kemarin pengertian prasasti adalah dokumen yang ditulis atau dipahat di benda yang keras. Jadi prasasti-prasasti itu adalah sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya yang menandai bahwa pada masa itu kerajaan Sriwijaya benar-benar ada. Kemudian bagaimana politik dan pemerintahan kerajaan Sriwijaya? Politik dan pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu dipimpin oleh seorang raja. Raja yang paling terkenal di kerajaan Sriwijaya yaitu Bala Putra Dewa yang memerintah sekitar abad ke-9. Bala Putra Dewa kenapa terkenal? Karena berkat kepemimpinannya beliau mampu membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dan mampu memperluas kerajaan Sriwijaya hingga banyak daerah-daerah di Nusantara atau di luar Indonesia itu yang ditaklukkan oleh Sriwijaya. Karena daerah-daerah kekuasaannya yang cukup luas, struktur pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu dibantu oleh seorang rakyat. Rakyat ini yang mengawasi daerah-daerah yang tidak bisa diawasi secara langsung oleh Raja Sriwijaya. Jadi dia membantu Raja Sriwijaya untuk mengawasi daerah-daerah kekuasaan. Kemudian apa agama yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya? Agama yang banyak berkembang dan dianut oleh kerajaan Sriwijaya adalah Buddha Mahayana. Berkembang sangat pesat di kerajaan Sriwijaya hingga Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah, tidak hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Kemudian yang berikutnya perekonomian kerajaan Sriwijaya. Nah, karena letaknya yang dekat dengan pantai dan berada di tepi Sungai Musi, jadi kerajaan Sriwijaya ini perdagangannya di bidang maritim itu berkembang sangat pesat. Jadi banyak kapal-kapal dari luar yang singgah di kerajaan Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Hingga maritim berkembang sangat pesat dan mampu membawa kerajaan Sriwijaya mencapai perekonomian yang bagus. Nah, lalu apa yang menyebabkan kemunduran kemudian keruntuhan kerajaan Wijaya? Kurang lebih ada 3 faktor. Yang pertama, keadaan sekitar Sriwijaya yang berubah. Sungai-sungai, terutama Sungai Musi, itu mulai dialiri oleh lumpur-lumpur sehingga mematikan perdagangan yang ada di kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua, banyaknya daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Karena perekonomian Sriwijaya mulai melemah, pertahanannya mulai melemah, sehingga banyak daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya yang mulai melepaskan diri. Dan yang ketiga, beberapa kali kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain, seperti serangan dari Kola Mandala.
2 kali mendapat serangan dari Kola Mandala. Kemudian ada ekspedisi Pemelayu, yaitu di mana Melayu beralih kekuasaan ke kerajaan Singasari. Dan yang terakhir, adanya serangan angkatan laut dari Majapahit yang membuat kerajaan Sriwijaya benar-benar mengalami keruntuhan. Nah, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kalian bisa putar berulang-ulang videonya hingga paham atau baca kembali terus berulang materi tentang kerajaan Sriwijaya hingga kalian paham dan mengerti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.